belum berjalan secara optimal. Saudara Presiden Joko Widodo merespon pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Wahai orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Dan hari ini gua punya pertanyaan terlebih dahulu Bang, buat elu yang katanya mengaku dulu adalah relawan Jokowi. Terus apa? Apa aja 5 gerakan perubahan yang menjadi revolusi mentalnya Jokowi? Itulah dia pokoknya. Makanya belum dapat jatah Bang. Itu dia, karena gue nggak kuasa itu ya. Katanya revolusi mental yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi itu ada 5 gerakan perubahan. Ya. Pertama, Indonesia melayani. Ya. Terus gerakan Indonesia bersih. Ya. Gerakan Indonesia mandiri. Ya. Gerakan Indonesia tertib. Ya. Dan gerakan Indonesia bersatu. Lu tau nggak? Apa tuh? Dari kelima hal itu sebenarnya bukan Pak Jokowi yang buat. Siapa tuh? Jangan bilang lu. Bukan. Dari kelima hal itu bukan Pak Jokowi yang buat. Siapa? Dari kelima hal itu dibuat sejak negara ini didirikan. Karena keinginan the founding father kita tuh Bung Karno gitu ya. Ya itu. Pengennya ya begitu gitu. Sejak awal saja sudah begitu. Maka di dalam Pancasila itu sudah diatur. Betul nggak? Yeah. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah mencakup itu semua. Jadi Pak Jokowi hanya meneruskan itu dengan kalimat yang dibikin sedemikian rupa dan disebutlah revolusi mental. Gitu. Betul nggak? Betul. Tapi setuju sih. Menurut lu sekarang, pertanyaan gua Dibalikin. selama ini Pak Jokowi sudah melakukan revolusi mental itu dengan baik dan benar belum? Kalau menurut Surya Paloh, Jangan, gua nggak nanya Surya Paloh. Tunggu dulu, gua nanya sama lu. kalau gue sih cukup puas dengan pemerintahannya Pak Jokowi. Iya. Lu cukup puas dengan pemerintahan Pak Jokowi? Cukup. Saat ini. Oke. Yang pertanyaan gua itu kan kepuasan. Lu puas apa enggak? Pertanyaan gua nih, ya kan. Pak Jokowi melakukan revolusi mental itu benar-benar dilakukan apa tidak untuk saat ini? Gue cuma mau tahu itu aja. Belum maksimal. Belum maksimal. Berarti masih banyak kekurangan. Betul. Atas revolusi mental itu. Kalau lu memang katakan itu masih banyak kekurangan, gua akan kasih 3 hal di sini. Lu tinggal pilih. Revolusi mental kah yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau revolusi mental atau revolusi metal? Kalau ngelihat Pak Jokowi, ya. Dia ada, kalau menurut gua revolusinya metal. Karena dia suka metal kan. Lu gak ada urusannya. Kenapa lu sebut revolusi metal itu kenapa? Karena jadi kalau revolusi metal yang lu pilih benar-benar gua kasih jawabannya nih. Coba apa? Ya apa? Lu revolusi metal bukan? Enggak, bukan. Jadi apa? Belum maksimal. Iya, belum maksimal itu apa? Revolusi mental. Kalau yang dilakukan Pak Jokowi sekarang sudah revolusi mental atau revolusi mental atau revolusi metal? Itu dulu. Mental lalu gua. Tadi katanya belum maksimal. Kalau belum maksimal ya berarti tidak mencapai revolusi mental tadi dong. Kalau revolusi itu kan artinya perubahan besar-besaran. Betul nggak? Iya, betul. Revolusi betul. mental. Iya kan? Berarti kalau sudah maksimal baru bisa disebut dengan revolusi mental. Kalau belum maksimal disebut apa? Metal apa mental? Mental. Berarti gagal semua dong. Mental kan? Oh iya juga. Tapi ada yang berhasil nggak ya? Coba. Ayo. Ya udah deh, revolusi metal aja deh. Revolusi metal. Iya. Amburadul dong. Metal kan amburadul.
Yang mana nih coba kan gue tanya. Nah, lu kadang-kadang yang mana? Bingung Anda nih kadang-kadang. Makanya jangan asal-asal menjebak orang. Ayo, kita mulai. Berarti dia tidak bisa menjawab. Oke, nggak apa-apa. Gue begini ya. Ya tadi pertama gue sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sejak awal negeri ini berdiri itu yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita. Cuman ingin lebih ditegaskan lagi kepada dari Pak Jokowi karena ada pergeseran mental masyarakat terhadap bagaimana tadi pelayanan, bagaimana persatuan, bagaimana tingkat korupsi di Indonesia dan sebagainya kan begitu kan. Nah, karena pergeseran mental itu, maka Pak Jokowi muncul dengan harapan baru kepada rakyat Indonesia pada saat itu di tahun 2014 gitu ya. Gua muncul di Indonesia sebagai pemimpin baru, gua akan melakukan revolusi atau kalau kita panjangkan perubahan besar-besaran terhadap mental negara kita ini. Pada faktanya yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini tentu sama seperti yang lu sampaikan tadi bahwa belum maksimal kan begitu. Apakah akan maksimal di kemudian hari? Ya kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Untuk melakukan perubahan yang maksimal terhadap mental di negara kita ini begitu ya. Menurut gua harus diubah dari akarnya dulu. Which is ya anak-anak. Begini, untuk mengubah itu yang pasti harus diberikan pendidikan yang layak dulu kepada masyarakat. Itu dulu. Nah, pertanyaan gua, pendidikan apa sudah layak apa belum? Atau masih banyak yang aneh-aneh di Indonesia? Kalau gua ngelihat sih pendidikan gratis ya. Dari mana gratis? Anak gua masih bayar. SD itu negeri-negeri. Oh ya, negeri masih banyak yang bayar. Nggak gratis. Nggak gratis ya. Kesehatan bagaimana? BPJS apakah pelayanannya sudah optimal apa belum? Enggak. Ya kan? Nyantrinya lama. Nah, berarti ya kembali lagi. Untuk mengubah itu, maka sistem daripada pelayanan publik, bagaimana menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi itu, untuk menimbulkan rasa adil, ya, itu harus ditata dengan baik. Sejak awal begitu. Jadi akarnya memang untuk menjadi seorang pemimpin itu PR yang sangat besar untuk merombak itu. Karena yang harus diubah bukan hanya sistemnya itu, tapi kualitas daripada SDM yang akan dipergunakan di dalam seluruh birokrasi pemerintahan. Karena kita nanti ujung-ujungnya akan membahas tentang bersih nggak birokrat di Indonesia. Kan itu? Iya, betul. Apakah tetap korupsi terjadi? Kan begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara revolusi mental, nah sekarang jelas-jelas kasus korupsi makin merebak di mana-mana. Ini kan KPK sejumlah kali melakukan OTT, penangkapan dan sebagainya. Nah, apakah itu mental sudah terubah? Ya belum maksimal. Tapi gua nggak ngomong bahwa saja Pak Jokowi gagal. Menurut gua yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah sama seperti pendahulu-pendahulunya. Niatnya pada saat orang ingin mencalonkan benar, ingin mengubah itu semua. Karena ngomong itu kan gampang, membuat konsep itu kan gampang. Pada saat kita sudah di dalam, kita lihat mak kan gitu kan, kalau bahasa orang Medan kan, mak jangan gitu kan. Gimana gua ngubahnya ini? Ini carut marut nih kan begitu. Ini kayak benang kusut nih. Gua harus ngurutinnya bagaimana? Gua kembali lagi untuk melihat benang kusut, untuk kita mau luruskan, ini gua kasih analogi ya, untuk meluruskan satu benang kusut, maka kita harus cari tempat yang mana yang paling kriwel, yang paling kusut, di situ harus kita gunting, harus kita potong dan kita buang. Nah, untuk melakukan itu butuh keberanian yang besar dari seorang pemimpin, keberanian yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena kalau dia berani gunting itu, memang betul akan kita urut itu benang kembali menjadi lurus. Tetapi ada resikonya. Ukuran benang yang tadinya panjang itu akan menjadi lebih pendek. Maksudnya apa tuh? Gimana tuh? Kalau dalam bernegara tuh apa tuh? Dalam bernegara ada satu
jalannya pemerintahan ini gua anggap nih jalannya pemerintahan di Penang ini. Ini keadaan kusut nih sekarang. Kusut. Seorang pemimpin datang, gua mau hilangkan nih benang kusut. Diurut, luruskan. Ada yang kriwul, susah nih karena memang sudah kusut luar biasa tuh. Untuk menghilangkan itu biasanya dilakukannya apa? Dia potong kan. Iya. Kalau dia potong maka birokrat yang dia pimpin gitu ya. Jalannya pemerintahan yang tadinya panjangnya segini itu bisa jauh lebih pendek. Umurnya. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh si pemimpin kan begitu. Karena untuk melakukan sesuatu hal yang baik di Indonesia dianggap belum tentu benar oleh sejumlah orang. Nah, ini masalahnya kan sebenarnya. Jadi maksudnya umurnya Pak Jokowi memerintah itu jadi pendek gitu. Umur apa saja, mulai dari umur pemerintahan, bisa jadi umur ya pokoknya jalannya pemerintahan lah gitu. Gitu. Umur kekuasaannya. Iya. Begitu itu bisa terjadi kan dengan berbagai faktor. Bisa mulai dari faktor dia politisasi, mulai dari faktor dia dicela, dicerca dan sebagainya, dan membuat jalannya pemerintah itu jadi tidak mulus-mulus amat kan begitu. Iya. Kita mau melawan arus itu tidak mudah. Begitu. Kita harus tabrak sana, tabrak sini, harus benar-benar penuh dengan luka gitu ya, berdarah-darah lah untuk membangun negeri ini kan begitu. Oke. Nah, terus kalau yang memprotes Pak Jokowi, istilahnya mengkritik lah. Ya. Kalau revolusi mental yang dicanangkan Pak Jokowi itu belum berhasil lah gitu ya. Nah, terus yang mengkritik itu Pak Surya Paloh yang dari Partai Nasdem yang beberapa kurun waktu belakangan kan kadernya sendiri terkait korupsi tuh. Nah, itu yang ingin gue sampaikan. Jadi Pak Surya Paloh mengatakan itu bahwasannya revolusi mental, ya kan. Sementara dia yang ikut turut serta ya dalam mengusung Pak Jokowi, dalam mengusung revolusi mentalnya dengan seluruh perangkat yang dia miliki di Partai Nasdem gitu ya. Pada akhirnya kita tahu bahwa salah satu kader terbaiknya Partai Nasdem, Johnny G. Plate itu melakukan tindak pidana korupsi 8 triliun kasus BTS itu. Salah satu yang terbesar ya? Ya, diduga melakukan itu kan. Nah, sekarang kalau memang itu terjadi, bagaimana dia mengharapkan revolusi mental itu bisa berjalan mulus? Karena Pak Jokowinya anteng-anteng aja, mulus-mulus saja, tapi kan belum tentu bawahnya ini para pembantu presidennya ini benar-benar mulus. Kan itu benar-benar mengikuti sejalan dengan Pak Jokowi kan. Bagaimana dia mau lakukan revolusi mental itu? Itu satu. Yang kedua, untuk melaksanakan revolusi mental ini seperti yang gua bilang, tidak mudah dan tidak gampang. Lalu Pak Surya Paloh ketika dia berucap bahwa revolusi mental Pak Jokowi ini tidak sesuai harapan dan sebagainya, maka dia menawarkan kepada rakyat, kami menawarkan revolusi mental yang baru, kan itu kan poinnya kan, sehingga dengan koalisi perubahannya, sehingga dihadirkan yang namanya Anies Baswedan. Pertanyaan gua, jika nanti Anies Baswedan maju, katakanlah Anies Baswedan menang, lalu revolusi mentalnya tidak terjadi juga, berani nggak Surya Paloh teken kontrak bersama seluruh rakyat Indonesia? Maka kalau itu terjadi, bubarkan Nasdem. Iya. Ya kan, berani nggak seperti itu? Kan apalagi dengan orasinya Pak Surya Paloh yang begitu menggebu-gebu kalau ada partai dari Nasdem yang kader dari Nasdem yang korupsi akan bla 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 bla. Ya itu apalah, namanya orang pasti kecap nomor satu. Kecap nomor satu itu, kita kalau jualan kecap itu kita pasti katakan kecap kita yang paling baik, kecap kita yang paling baik, kecap kita yang paling bagus, dan tidak ada tidak ada celah sedikit pun untuk yang menurunkan kualitas kecap kita kan begitu. Ya mungkin yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh juga seperti itu kan begitu. Dia pasti akan menawarkan yang terbaik kepada orang-orang. Pada faktanya, gue yakini Pak Surya Paloh memiliki hati yang baik untuk membangun negeri ini. Dia punya rasa cinta terhadap negeri ini karena dia adalah politisi kawakan, politisi senior yang telah melewati berbagai macam tumbuhnya negeri ini seperti apa di zaman ke zaman, di periode ke periode. Dia pernah jadi
koalisi pemerintahan, bahkan sebelumnya dia pernah menjadi oposisi pemerintahan selama 10 tahun di masanya Pak SBY. Iya. Dia pernah menjadi orang yang memiliki porsi di dalam istana, pernah di zaman sebelum-sebelumnya. Jadi tidak untuk menjadi seorang Surya Paloh ini ya memang serba salah juga. Dia punya niat yang baik. Tapi kalau ternyata Posisinya dia sebetulnya perangkatnya dia tidak bisa mendukung jalannya pemerintahan dengan baik, itu kan sulit. Jadi untuk supaya Surya Paloh apa yang dia pikirkan itu bisa terlaksana dengan baik, maka kadernya juga harus melakukan copy paste terhadap apa yang dipikirkan oleh Surya Paloh. Kan itu poinnya. Iya. Apakah itu bisa terjadi? Posisinya dia berarti sama ya sebetulnya sama kayak Pak Jokowi ya? Loh, pasti. Ini kan cuma perselisihan paham, bukan perselisihan paham. Ini adalah perselisihan politik gitu ya. Perselisihan politik itu tidak bisa kita katakan lu benar, lu salah. Tidak ada tuh. Ini sama kayak kita ngomongin agama. Kalau pendapat yang keluar itu tidak bisa dikatakan ini salah, ini benar. Lu sesat, lu tidak sesat. Itu tidak ada kata seperti itu. Yang namanya dalam ilmu perpolitikan. Karena masing-masing punya pendapat dan masing-masing pendapatnya itu bisa bagus, bisa dikatakan bagus. Cuman yang membedakan adalah caranya, sehingga mereka ini mendapatkan terlihat suatu perbedaan yang jauh gitu kan, sehingga terlihat berselisih. Pada faktanya konsep membangun negara ini ya sama-sama saja. Membangun negara ya intinya Pak Jokowi tidak menginginkan adanya korupsi. Gua yakin Surya Paloh juga tidak menginginkan adanya korupsi. Jokowi ingin menghadirkan keadilan terhadap masyarakat, menyediakan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik. Surya Paloh juga ingin lakukan itu. Nah, yang jadi permasalahan kita adalah apakah si perangkat masing-masing untuk memperjuangkan kepentingan politik tersebut maksimal dalam menjalankan konsep tadi, kan begitu. Nah, kalau sekarang reshuffle kabinetnya Pak Jokowi, apakah salah satu upaya untuk memotong kekusutan itu tadi, Bang? Kalau reshuffle-nya tidak memotong kekusutan. Karena apa nambah kusut? kalau nambah kusut juga bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Oke. Ya kan? Tergantung. Kalau kejadian ya berarti iya. Kalau nggak kejadian ya berarti tidak gitu. Cuman kembali lagi, dalam melakukan satu keputusan atau kebijakan, seorang pemimpin itu akan dihadapkan tiga hal. Akan dihadapkan dengan tiga hal. Yang pertama, lebih baguskah? Lebih baikkah keadaan? Yang kedua, atau sebaliknya, lebih hancurkah keadaan? Atau malah yang ketiga, slow-slow aja, sama aja, tetap bertahan di situ. Gitu. Nah, yang mana sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Jokowi dengan melakukan reshuffle menteri tadi, kan begitu? Tentu kita kalau mau bicara positifnya, kita ingin bahwa Pak Jokowi itu mereshuffle menteri dengan harapan ada perubahan yang jauh lebih baik. Iya, betul. Itu kalau kita bicara harapan. Tapi kalau gue jadi Pak Jokowi, gue nggak akan lakukan untuk lebih baik. Kenapa? Di masa jabatan gue yang tinggal sedikit, gue akan mencari orang untuk mempertahankan saja. Udahlah begini-begini aja, yang penting gue anteng-anteng sampai akhir. Itu yang akan gue lakukan. Gue nggak tahu apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi dengan melakukan reshuffle menteri tadi, kan begitu kan? Kalau dibilang potong benang kusut, sebenarnya enggak. Kenapa? Karena benang kusut itu dipotong sudah dilakukan sejak kemarin-kemarin kan, dengan adanya Johnny J. Plate. Kasus itu adalah potongan benang kusut. Itu putus sendiri, bukan dipotong itu? Dipotong. Oh, dipotong? Dipotong oleh penegak hukum yang ada di Indonesia. Iya dong? Iya. Iya kan? Nah, penegak hukum ini berjalan berdasarkan undang-undang. Kan itu poinnya, berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena pemimpin negara kita ini ya undang-undang. Betul. Karena peraturan itu kalau sudah dibentuk, ya maka kita harus laksanakan itu. Iya. Ya kan? Tinggal kembali lagi bagaimana pihak-pihak terkait. Siap. Kok ketawa sih? Kenapa harus ada kata siap di akhir? Anjing gue gitu.
Oke. Oke, orang-orang penting nanti kita coba cari jebakan-jebakan lagi yang kira-kira jebakannya nggak dibalikin ke gua gitu ya. Gue sebenarnya nggak ada niat mau membalikkan itu ya kepada netizen ya. Gue kasih tahu. Jadi gue tidak ada ini. Cuman itulah sistem namanya defense and offense kan. Gitu. Nah, tapi kembali membahas soal kecewaannya Pak Surya Paloh. Ya. Bukan membahas sih. Apa ya? Seharusnya Pak Surya Paloh mungkin sebelum menyampaikan kekecewaannya, jangan deh, nggak jadi deh, ntar bahaya. Nah, lanjutin. Enggak. Oke, sekarang gua mau tambahkan begini. Kira-kira kekecewaan daripada Surya Paloh itu. Nah bang, ntar dulu bang, tahan bang. Tapi ada satu kemunduran dari pemerintahannya Jokowi yang paling gue rasain. Apa? Kita nggak berani mengkritik dengan tegas orang-orang di pemerintahan. Itu kan kembali lagi. Tidak ada revolusi mental yang terjadi terhadap si masyarakat. Gua kritik selalu aja. Itu mah personal, bukan apa-apa. Gue selama ini mengkritik selalu aja. Itu personal. Banyak para pengkritik pemerintah yang selalu aja. Gini, kita mulai mengkritik, tapi jangan kita sesekali melakukan satu perbuatan yang justru menurunkan martabat bangsa kita. Dengan cara kita menghina, memberikan cacian, makian, itu yang tidak boleh. Tapi pada saat kita mengkritik di dalam konteks itu nggak ada masalah. Negara ini selalu menghadapi kita. Justru mereka membutuhkan kritikan dari kita agar pembangunan di negeri ini jauh lebih lancar. Kalau nggak ada yang mengkritik, lalu pemerintah bubarkan saja kalau memang tidak perlu ada dikritik kan? Iya. Ya kan? Karena konteksnya hari ini pemerintah masih berdiri tegak, berarti pemerintah masih selalu menerima kritikan dari orang lain. Betul dong? Kalau dia tidak mau mengkritik sebagai negara yang demokrasi, ya, maka demo-demo di jalan itu pasti dibubarkan semua. Nggak akan ada. Gua mungkin udah ditangkap kapan tahu. Rocky Gerung udah ditangkap. Refli Harun mungkin udah ditangkap gitu. Jadi mengkritik oke, lu mau kritik aja. Tetapi dengan budaya yang memang sudah tertanam, nilai-nilai kebangsaan itu tetap kita tanamkan dalam kritik kita. Tidak serta-merta kita mencaci, maki, dan sebagainya. Secara intelektual gitu lah, bukan menghina. Betul, bukan menghina. Kalau menghina siapapun pasti marah gitu kan. Iya. Nah, sekarang kondisinya adalah rakyat kita ini banyak orang yang tidak tahu cara kritik yang baik dan benar. Asal nyeplos, ya kan? Keahliannya pun tidak ada. Dalam membawa pemikiran itu menjadi hal yang baik juga tidak ada. Contoh kecil misalnya, lihat praktisi-praktisi yang disebut dengan orang paham agama gitu ya, ulama-ulama yang mengaku ulama dan paham gitu ya. Banyak yang melakukan kritik terhadap pemerintahan akhirnya dikandangi, akhirnya dipenjarakan, dipidana. Kenapa? Karena mereka bukan mengkritik, tetapi membangun satu citra yang buruk terhadap martabat bangsa kita di Indonesia. Dengan cara apa? Mencaci, maki, menyumpah-nyumpahin, melaknat. Apakah itu adalah satu nilai-nilai kebangsaan? Tidak. Yang bicara bukan lagi sebagai lagi itu datang dari ulama. Iya, itu bukan lagi objektivitas di dalam mengkritik, tapi kebencian. Tetapi sensitivitas gitu. Nah, kalau sensitivitas yang sudah dibawa sentimental ya di dalam satu kritikan, maka hasilnya seperti itu. Apakah itu akan mencerdaskan bangsa? Ya tentu tidak. Membuat bangsa jauh lebih bodoh gitu. Membuat rakyat itu jadi tolol gitu loh. Gua katakan seperti itu. Jadi ya, bagi rakyat Indonesia mau mengkritik, silakan kritik pemerintahan, silakan kritik presiden, silakan kritik menteri, silakan kritik kepala daerah Anda. Karena mereka itu kita gaji untuk kita suruh melayani kita jauh lebih baik. Betul. Ya kan? Untuk kita untuk negara ini supaya lebih bagus, memberikan kita fasilitas yang baik, membangun bangsa yang kita tempati ini, membangun negara yang kita tempati ini menjadi lebih hebat. Kan itu harapan kita. Ya kalau mereka ada tingkah-tingkah yang salah, kita mau kritik boleh. Kita ingatkan gitu. Kita ingatkan, itu diperbolehkan. Jangan serta-merta
apa namanya, dengan pengetahuan yang pendek, otak yang tidak mampu menghasilkan satu kritikan yang baik ya. Akhirnya yang penting gua kritik deh. Yang dipakai sentimental kan. Ngata-ngatain doang. Ngata-ngatain doang tuh. Nyerang pribadi. Gitu. Maka Iya. ayo nggak apa-apa. Lu mau kritik aja. Kritik lah, tapi dengan cara yang intelektual ya bang. Yang bagus. Yang bagus. Yang cantik. Nah gitu. Dan sebelum mengkritik, tanyakan balik dulu ke diri sendiri gitu ya. Mau menyatakan kekecewaan, tanya dulu ke diri sendiri, udah seperti yang kita harapkan belum? Nah, pertanyaan gua. Bikin jebak lagi nih. Pertanyaan gua. Kekecewaan daripada Surya Paloh itu kan timbul saat ini. Iya. Sebelum-sebelumnya kan tidak kecewa. Nah, betul. Ya, sebelum-sebelumnya ben bela, bahwa kadernya selalu gue ya kan begitu kan, selalu pokoknya bagaimana pemerintah nomor 1. Pertanyaan gua nih, kekecewaannya itu karena revolusi mental yang belum maksimal, atau karena revolusi menteri di dalam kabinet. Nah, coba pertanyaan itu gue nanya sama lu gue lempar ke netizen. Coba gue nanya sama lu karena apa? Kalau feeling gue yang kedua. Itu feeling, gue nggak bisa lu kan nyatakan dengan feeling, karena itu Kalau menurut terawangan gue, lu udah kayak dukun ya. Ini ngobrol betul udah kayak dukun tau. kalau menurut perkiraan gue itu karena kedua-duanya. Begini, kalau gua ya, apapun itu, Pak Surya Paloh akan jauh lebih elok supaya tidak timbul pemikiran itu di mata masyarakat. Gitu. Kan sekarang mata masyarakat ada terpecah dua. Ya kan? Yang mendukung Pak Surya Paloh bilang bahwasanya, oh iya karena memang Pak Jokowi tidak mampu untuk melaksanakan atau menghasilkan harapan yang ditimbulkan oleh para pendukungnya Surya Paloh nih ceritanya kan, tidak mampu itu gitu. Tapi masih ada pemikiran yang kedua adalah kekecewaan itu muncul ya karena menterinya di reshuffle. Jadi gua rasa akan jauh lebih elok jika Surya Paloh mengatakan bahwa saat ini pemerintahan Pak Jokowi sudah baik karena Nasdem memilih pemimpin untuk yang kita dukung itu tidak pernah salah. Harusnya begitu tuh yang dia sampaikan. Oleh karenanya kami mendukung Anies, kami yakin Anies akan jauh lebih baik dan tidak akan salah kembali. Gitu. Harusnya itu yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh. Gitu. Kalau menurut gua akan jauh lebih elok ya, lebih cantik. Tapi ya mungkin kalau itu yang disampaikan oleh Surya Paloh, bisa jadi Demokrat PKS juga akan datang sama. Gitu. Betul nggak? Iya benar. Oke. Agak-agak tricky lah pokoknya semuanya. Jadi tetap di Ngobrol Penting. Terima kasih Bang Pablo. Sampai jumpa di Ngobrol Penting selanjutnya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba jawab pertanyaan Bang Pablo tadi. Tulis di kolom komentar. Oke? Thank you.